mengikuti lanjutan KKR ini untuk penjaringan mahasiswa yang baru. Malam ini kita mencoba belajar dari kitab Ezra. Jadi teman-teman yang mau mempelajari satu kitab Ezra, silakan buka Alkitabnya. Kita akan belajar teologi kitab Ezra ini. Ya, jadi kalau kita belajar kitab Ezra, buah pikiran kita yang pertama ialah ini sesudah pembuangan Babylon. Jadi teologi kitab Ezra kita mencoba membandingkannya dengan teologi yang ada di dalam kitab Keluaran. Karena alasan kita membandingkannya ialah karena dua-dua keadaan umat Israel itu ada di dalam pembuangan. Pembuangan di Mesir, itulah Eksodus yang pertama, dan pembuangan ke Babylon, itulah Eksodus yang kedua. Jadi kalau kita mau membandingkan teologi kitab Keluaran, dan harus kita membandingkannya dengan kitab Ezra. Kitab Ezra ini jelas merupakan nabi yang berbicara soal restoration, kembalinya bangsa Israel. Jadi dalam kitab Keluaran yang pertama kali kesan kita ialah, kuharap Anda masih tahu kitab Keluaran itu salah satu ialah karena kuat kuasa Allah, barulah Raja Firaun mengizinkan orang ini keluar dari tanah Mesir. Mari kita bandingkan dengan kitab Ezra. Sama-sama di dalam pembuangan, tapi kitab Ezra perkataan itu kita tidak ketemu di dalamnya. Kitab Keluaran kelihatan kali kemahakuasaan Allah. Dia harus menunjukkan 10 tulah, baru Raja Firaun give up, menahan umat Israel dan membebaskan mereka dari tanah Mesir. Saya ulang-ulangi, kalau kita sudah belajar dari kitab Keluaran, itu kita harus belajar kitab Eksodus yang pertama, di mana umat Israel ini keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, teologi yang paling menonjol di dalam kitab Keluaran itu Eksodus. Itu kita tidak pernah lupa apa yang dikatakan Allah kepada Musa, kalau dengan tangan yang tidak penuh kuasa, tidak mungkin Raja Firaun mengizinkan engkau keluar dari tanah Mesir. Makanya di dalam kitab Eksodus yang pertama, kita sangat melihat kuasa Allah yang maha kuasa kepada tengah-tengah umat Israel, sehingga ada 10 tulah di Mesir, memungkinkan umat Israel lepas dari pembuangan di Mesir. Hal itu mungkin kita tidak akan ketemu bagaimana umat Israel keluar dari Babylon. Itu pertama kesan kita waktu kita membandingkan, karena 2 kali umat Israel ini berada dalam keadaan pembuangan, 1 kali di Mesir, 1 kali di Babylon. Maka sering dikatakan keluar dari Babylon ini adalah Eksodus yang kedua. Maka kalau tahu kita Eksodus yang kedua, maka kita akan tahu juga mungkin Eksodus yang ketiga, bahwa umat Israel yang sudah terpencar ke seluruh dunia akan disatukan lagi pada hari yang Tuhan tetapkan.
Mungkinkah itu kedatangan yang kedua kali, atau mungkinkah itu berdirinya negara Israel tahun 1948? Karena tahun 70 mereka dibuang juga dari tanah perjanjian dan kehilangan tanah Israel. Dan kembali lagi berdiri umat Israel tahun 1948 tanggal 14 Agustus kalau saya tidak silap. Nah, kita mencoba membandingkannya teologi kitab Esra. Tentang kalau kita belajar teologi, kita tidak pernah bisa lupa pernyataan Allah dalam zamannya Esra. Jadi kalau kitab Keluaran, teologi kitab Keluaran, pernyataan diri Allah di tengah-tengah umat Israel di Mesir dengan pimpinan Musa. Ini kita lihat di dalam kitab Esra, bagaimana mereka keluar dari tanah Babylon. Babylon itu daerahnya Ur-Kasdim, di mana tempatnya nenek moyang mereka Abraham dipanggil dari daerah itu. Ini garis besarnya yang pertama, supaya bisa kita membandingkannya kalau kita berbicara tentang pernyataan Allah. Karena setiap buku Allah menyatakan diri. Tidak sama setiap buku, sesuai dengan kehendaknya apa yang dia nyatakan. Saya ulangi supaya lebih kita masuk. Keluaran dari Babylon itu artinya kembali umat Israel dari pembuangan ke Babylon, kembali ke tanah Kanaan, khususnya kembali ke Yerusalem, kembali kepada bait Allah yang sudah mereka tinggalkan karena sudah dirampas oleh kerajaan Nebukadnezar. Tetapi pembuangan ke Mesir itu bukan. Ya, itu memang nubuatan mengenai orang Israel akan dibuang ke Mesir untuk 400 tahun, dan sesudah itu mereka akan kembali ke tanah Kanaan, di mana pada waktu itu tanah Kanaan belum berdiri. Jadi ada perbedaannya sedikit. Eksodus itu kitab Keluaran, tanah Kanaan belum berdiri, tanah perjanjian belum menjadi bagian mereka. Tetapi dalam kitab Esra, tanah Kanaan sudah menjadi reruntuhan. Jadi di dalam kitab Keluaran, teologi yang sangat menonjol, kuasa Allah dinyatakan. Anda langsung ingat tulah yang ke-10. Itulah pada hari raya Paskah, anak sulung semua penduduk Mesir mati, termasuk berhala-berhala mereka. Allah mengalahkan berhala-berhala di Mesir. Karena umat Israel ini dibuang ke Mesir juga, ke daerah pembuangan di mana mereka menyembah berhala. Sama halnya dengan mereka di Babylon. Babylon juga adalah tempat penyembahan berhala, dan di sanalah umat Israel ini dibuang. Sekarang kita baca kitab Esra, mencoba melihat Allah yang ada di dalam kitab Esra ini. Apa yang mau dikatakan Esra dalam bagian ini? Mari kita baca Esra pasal 1. Ya, karena kitab Esra ini mungkin bersamaan dengan kitab Nehemia. Nehemia membangun tembok Yerusalem yang sudah dirusakkan. Esra yang paling cocok mungkin adalah membangun kerohanian mereka, termasuk bait Allah yang sudah dimulai oleh Zorobabel. Jadi pulangnya umat Israel ke tanah Mesir, pulangnya umat Israel ini pulang kembali ke tanah Kanaan, yang pertama kali membawanya pulang itulah Zorobabel.
Dan sesudah itu, itulah Ezra. Dan sesudah itu, itulah Nehemia. Nabi-nabi yang bersamaan dengan mereka ini, baik Ezra maupun Nehemia maupun kitab Maleaki maupun kitab Hagai maupun Nabi Zakaria. Mungkin ini ada persamaannya semuanya kalau Anda membaca Alkitab. Jadi kalau kita membaca nabi-nabi yang khusus yang menceritakan umat Israel pulang ke tanah Kanaan, maka hampir nabi-nabi itu akan menceritakan pengharapan di dalamnya. Pengharapan akan Bait Allah, pengharapan Allah akan hadir kembali di Yerusalem. Itulah makanya Nehemia membangun tembok Yerusalem. Datang Zerubabel mulai meletakkan dasar Bait Allah. Mulailah kitab Ezra menceritakan membaca Alkitab itu kembali. Ada harapan. Itulah nabi restoration di mana umat Israel kembali pulang ke tanah perjanjiannya. Tetapi kalau Anda membaca Nabi Yeremia, Nabi Yehezkiel, Nabi Yesaya, Nabi Amos, Nabi Hosea, Anda akan melihat teologi Allah yang sangat berbeda dengan teologi Allah yang ada di dalam nabi-nabi yang sudah membawa umat Israel pulang ke tanah Kanaan yang sudah mereka tinggalkan. Jadi waktu Anda membaca kitab nabi-nabi, yang pertama kesan Anda ialah ini nabi sesudah pembuangan, makanya banyak kali pengharapan diceritakan. Tapi kalau ini nabi yang menceritakan tentang pembuangan ke Babylon, ini banyak kali menyatakan hukuman dan kutuk. Mari kita coba baca kitab Ezra. Mungkin secara kasar itulah yang bisa kita mengerti. Saya baca kitab Ezra, kemungkinannya karena kita nggak biasa familiar dengan buku ini, nggak kita kenal karya, jadi saya baca pelan-pelan dan Anda perhatikan teologianya yang paling mendasar dalam buku ini. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, karena Babylon sudah runtuh oleh kerajaan Media Persia. Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara tertulis, secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Saya berhentikan di sini supaya kita berhenti berpikir. Kalau di dalam kitab Keluaran seringkali dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tetapi sesudah pembuangan ke Babylon, mungkin Anda tidak akan bertemu lagi dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Itu pintu masuk yang pertama. Baik, kita baca ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Allahnya menyertainya.
sudah berkat. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Mendirikan rumah Allah. Ayat 4. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ezra memikirkan tentang mendirikan rumah Allah di Yerusalem karena sudah diruntuhkan waktu pembuangan mereka ke Babylon. Ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Sudah 3 kali untuk mendirikan rumah Allah di Yerusalem. Bolehkah saya ambil bagian ini, satu teologi yang sangat penting? Maka rumah Allah itu sangat penting didirikan karena ini akan berlanjutan dengan Yohanes pasal 2, bahwa runtuhkanlah bait Allah ini dan akan kubangun pada hari yang ketiga. Karena rumah Allah yang terakhir itulah di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Makanya salah satu yang sangat penting bagi umat Israel harus mendirikan rumah Allah di mana Allah hadir untuk menggenapkan kedatangan Yesus kedua kali, di mana dialah menjadi bait Allah. Semuanya kita akan beribadah kepada. Kita lanjutkan ayat 6. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain daripada segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Kuat ya? Tidak ada kuasa militer, tidak ada kuasa Allah kelihatan harus berperang untuk membawa umat Israel ini keluar dari Babylon. Tetapi kalau dari Mesir, itu harus dengan kuat kuasa tangan Allah. Ayat 7. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan yang ditaruhnya di dalam kuil Allah. Jadi perlengkapan bait Allah waktu dibawa oleh Nebukadnezar ditaruhnya di rumah berhalanya. Langsung ada ingat itu waktu anaknya mengadakan pesta, dipakainya semua alat-alat rumah tangga ini, lantas ada tulisan di dinding, mene mene takel, ditimbang dan sudah terlalu berat. Karena mereka ini membuat barang-barang bait Allah yang ada di Yerusalem, ditaruhnya di tempat berhalanya waktu Nebukadnezar. Tetapi waktu ini lain ceritanya, diambil dan dibawa pulang. Ayat 8. Kores Raja Persia itu menyuruh mengeluarkan semuanya itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Inilah daftarnya: 30 boker emas, 1000 boker perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lain. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400.
itu dibawa pulang dari negeri Babil ke Yerusalem. Apa kesan kita dalam pembacaan ini? Anda langsung katakan damai ya? Ya, damai ya. Iya, damai. Semua barang-barang di berhala, semua barang-barang di Yerusalem dengan sukarela. Raja Kores memberikannya dan supaya itu dikembalikan ke tempat rumah Allahnya umat Israel. Ya, ini kesan kita kalau waktu kita membaca ini. Jadi kalau mau tanya aplikasinya langsung kita katakan, inilah murka Allah sudah berhenti. Sehingga semua rakyat ikut dengan sukarela mengembalikan supaya bait Allah di Yerusalem itu bisa berdiri. Situasi damai karena Allah tidak lagi memurkai umatnya. Saya baca sekali lagi supaya kita bisa menangkap. Dan kalau boleh dalam pikiran kita, apa yang dikatakan Alkitab ini, maunya itulah menjadi bagian kita. Saya ulangi, back to the Bible. Apa yang dikatakan Alkitab ini bukan apa yang diteliti. That is much different. Karena penelitianku bisa salah, tapi Alkitab tidak bisa salah. Maka saya ulangi sekali lagi, kalau Anda membaca buku nabi-nabi yang kembali sesudah pembuangan, mulai dari kitab Esra, kitab Nehemia, kitab Meleaki yang begitu kali dikenal, demikian juga kitab Zakaria, bukan karena kuat, bukan karena perkasa, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Itu Zakaria pasal 4 ayat 6. Mari kita baca. Saya kira itu kesan teologi. Kalau Anda belajar teologianya, kitab ini itu di kitab apa namanya tadi? Kitab Zakaria. Kitab Zakaria itu adalah kitab sesudah pembuangan dari Babylon. Kitab Zakaria pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-6. Ya. Saya coba pelan-pelan mendapatkannya. Di mana kitab Zakaria itu? Ya, Zakaria itu sebelum kitab Maleaki, Kak? Ya, supaya jangan payah ya. Zakaria pasal 4 ayat 6. Kenapakah ini teologi yang sangat penting? Zakaria pasal 4 ayat 6. Waktu Anda mengkhotbahkan ini, Anda akan ingat situasi kitab Nabi. Ini berbicara soal Allah telah berhenti murka. Makanya di sini dikatakan ini sehubungan dengan Zerubabel yang memulai meletakkan batu pertama rumah Allah di Yerusalem. Pasal 4 ayat 6 saya baca. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus-bagus sekali batu itu. Saya ulangi, bukan karena kuat, melainkan Rohku, kata Tuhan. Saya ulangi lengkap, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam, baik Allah di Yerusalem dimulai. Tahu Anda latar belakang ini ya? Karena murka Allah sudah berhenti terhadap umatnya, maka sekarang keluarlah
hati manusia kembali mau membangun bait Allah. Tadi mereka hidup di tanah Kanaan begitu mencemarkan, akhirnya harus dibuang ke Babylon. Tetapi sekarang karena murka Allah telah berakhir, maka hati orang juga sudah mulai rela. Makanya bukan dengan keperkasaan, bukan karena kekuatan, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Ini teologianya kitab Esra. Mari kita baca sekali lagi. Aplikasinya nanti Anda bisa merenungkannya. Ya, kalau Anda masih berkelahi satu dengan yang lain, itu kemungkinannya bukan kitab Esra. Saya mulai baca, saya ulangi sekali lagi. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Persia juga penyembah berhala, jangan kita lupa. Nebukadnezar juga penyembah berhala. Jadi firman Tuhan ini diberikan kepada orang yang tidak mengenal Allahnya umat Israel. Bisakah dia berbuat baik? Beda dengan Firaun. Anda ingat apa yang dikatakan Firaun kepada Musa? Siapakah yang Allah yang harus kupatuhi, yang harus kudengarkan suaranya? Aku tidak mau membiarkan umat Israel keluar. Makanya Allah harus menunjukkan kuasanya, hukuman ke tengah-tengah bangsa Mesir. Dan umat Israel melihat kuasa Allah. Tetapi kitab Esra bukan demikian. Bukan karena kuasa, bukan karena perkasa, tapi karena Rohku, kata Tuhan. Kita baca. Pada tahun pertama Raja Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores. Hati yang dijamahnya, bukan kuasa yang ditunjukkannya. Langsung Anda ingat Yesus naik keledai memasuki kota Yerusalem yang berkata, Hosana, Hosana, hai putri Sion, jangan engkau takut, karena rajamu yang lemah lembut telah datang. Ini teologi kitab Esra. Allah menggerakkan hati Kores yang tidak mengenal Allah untuk memulangkan. Nanti Anda langsung, kalau begitu bisa mungkin lebih taat orang yang tidak mengenal Allah daripada orang Israel. Itulah menjadi renungan kita yang pertama. Bisa lebih taat orang yang tidak mengenal Allahnya umat Israel daripada umat Israel sendiri. Itulah sebabnya makanya dia dibuang ke Babylon. Saya baca sekali lagi. Tuhan menggerakkan hati Kores. Makanya hati raja ada di dalam tangan Tuhan. Ini teologianya. Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia. Dari Raja Kores menggenapkan firman Tuhan yang diucapkan oleh Nabi Yeremia. Waktu ku baca ini, Yeremia inilah Yeremia ayat Yeremia 25 ayatnya yang ke-11. Itu kitab Yeremia. Kita baca kitab Yeremia pasal 25 ini ayatnya yang ke-11. Jadi bisakah orang yang tidak percaya sebagai raja dia menggenapkan kitab Nabi Yeremia? Inilah dia. Jadi kitab Yeremia 25 ayatnya yang ke-11. Karena itu ada di bawah kan? Yeremia 25 ayat 11. Itulah ayat 1. Saya baca Yeremia 25 ayatnya yang ke-11. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan
dan ketandusan. Dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel. Yeremia sudah menjelaskan bahwa umat Israel ini, bangsa Israel yang tinggal di Yerusalem ini, akan menjadi budak, hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Ayat di bawahnya, kemudian sesudah genap ke-70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel yang dilakukan oleh Raja Media Persia, Raja Kores tadi. Membalaskannya dia kepada Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka, juga kepada negeri orang-orang Kasdim. Dan orang Kasdim tadi itu orang Babylon, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi sudah dinubuatkan oleh kitab Yeremia waktu dia khotbah bahwa umat Israel akan dibuang ke Babylon dan sesudah 70 tahun. Dan inilah yang digenapkannya. Yeremia sehingga diserahkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Jadi teologi Ezra, Allah bukan lagi Allahnya umat Israel yang memilih yang memilih Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi di sini Allah semesta langit yang menggerakkan Raja Nebukadnezar mengalahkan Israel dan menggerakkan raja orang Media Persia, itulah Raja Kores, untuk mengembalikan semua harta yang dari Yerusalem sudah dibawa oleh Nebukadnezar dan berada di tempat rumah bait di ala-ala orang Babylon itu. Maka itulah Allah yang maha kuasa. Maha kuasa mana? Yang menciptakan langit dan bumi terhadap semua bangsa, baik Raja Mesir, baik Raja Babylon, baik Raja Persia, karena dia adalah Allah semesta langit. Maka bisa digerakkannya hati raja itu. Jadi bukan orang Kristen saja yang hatinya bisa digerakkan oleh Allah, tetapi orang yang tidak mengenal Allah pun, kedua raja ini dipakai oleh Allah untuk menggenapi apa yang dikatakannya. Saya baca ayat 2 ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dari mana dia tahu bahwa Tuhan Yahweh, Tuhan aku adalah aku itu, itulah yang memberikan karunia kepadanya sehingga dia bisa mengalahkan kerajaan Babylon. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Nanti kita baca ayat Alkitabnya. Ia menugaskan aku. Jadi raja ini, satu pengenalannya adalah Allah yang pencipta langit dan bumi tadi memberikan kerajaan ini kepadanya. Jadi dia bukan sombong seperti Raja Nebukadnezar. Dia bukan sombong seperti anaknya Nebukadnezar. Tahu anda Nebukadnezar tinggi hati ya? Itu makanya dia harus dibuang ke padang gurun selama 70 hari supaya dia makan rumput seperti lembu karena dia tidak mau merendahkan diri. Tetapi Raja Kores bukan demikian. Raja Kores sangat menyadari segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan. Dengar rendah hati, bukan karena kuat kuasanya Raja Kores makanya dia bisa mengalahkan Babylon, tapi karena Allah yang mengaruniakannya, itulah Allah semesta langit.
Jadi kitab Esra mengungkapkan Allah semesta langit yang mengaruniakan kerajaan kepada Raja Kores. Yang kedua, ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jadi tahu Kores ini tugasnya menjadi raja yang sudah dikaruniakan Allah tadi. Sekarang dia ditugaskan untuk mendirikan rumah Allah di Yerusalem yang di Yehuda itu. Itu tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Yesaya pasal 44. Ini nubuatan tentang Kores. Yesaya pasal 44. Yesaya 44 sudah menubuatkan tentang raja ini. Raja Kores sudah dinubuatkan dalam masa zamannya kitab Nabi Yesaya. Saya baca 44 ayat 28 terakhir. Akulah yang berkata tentang Kores. Dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya. Dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores, yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya. Sudah kita baca tadi ya. Tuhan semesta alam mengaruniakan kepadaku kemenangan dan kerajaan di semua bangsa-bangsa, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Dan seterusnya. Anda bisa baca. Kores ialah yang diurapi. Raja Kores ungkapkan tadi di sini, baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya kembali. Raja Kores sudah dinubuatkan akan membangun kembali bait Allah yang akan dihancurkan oleh kerajaan Nebukadnezar. Waktu saya baca sebagian buku, itu namanya Illustration Bible, diungkapkannya bagaimana Raja Kores ini tahu bahwa Tuhan sudah menugaskan dia untuk meletakkan kembali dasar bait Allah yang sudah diruntuhkan oleh Nebukadnezar itu. Antara Yesaya pasal 45 ini tadi sampai Esra pasal 1 ini, itu ada lamanya 200 tahun. Nubuatan kitab Nabi Yesaya itu digenapi. Raja Kores menyatakan, pulanglah ke negaranya, bangunlah bait Allah. Itu dikatakan tadi kan. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Itu berdasarkan kitab Yesaya 44 ayat 28 ini. Ini hampir 200 tahun sebelum Kores menjadi raja. Kitab Yeremia tadi 70 tahun lamanya barulah aku memperhatikannya. Seringkali orang katakan, bagaimana Raja Kores tahu? Satu bagian mengatakan tanpa disadarinya dilakukannya. Tetapi sebagian mengatakan bukan. Karena kitab Nabi Yesaya ini, karena mereka dibuang ke Babylon, sudah tersebar
Kitab ini sudah dibaca di mana-mana, seperti waktu kita membaca kisah Rasul, orang-orang Ethiopia sendiri pun sudah memiliki kitab Nabi Yesaya pasal 53. Maka Raja Kores membaca kitab Nabi Yesaya ini bernubuat tentang dirinya bahwa dia akan meletakkan dasar bait Allah. Maka dikatakannya ayat 2 ini, beginilah perintah Kores Raja Persia, segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Dasarnya Yesaya 44. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Jangan lupa, kalau begitu teologi kita Nabi Esra ini adalah teologi yang sudah dinubuatkan Allah sebelumnya, bahwa raja-raja yang akan datang sesudah selesai 70 tahun, aku akan memperhatikan bangsa ini, dan hati raja yang tidak mengenal Allah pun bisa digerakkannya untuk membawa semua perlengkapan bait Allah itu kembali ke Yerusalem. Penyembah berhala, dia di pihak Allah. Saya baca sekali lagi ayat 3. Siapa di antara kamu termasuk umatnya? Jadi ada kebebasan betul-betul. Allahnya menyertainya. Raja Kores katakan, Allahnya menyertainya. Keluar imannya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Allah. Disuruhnya orang lain yang orang Israel ini, pulanglah kau, bangunlah rumah Allahmu. Dan katanya, mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Semua orang dalam zaman ini mereka mengakui Allahnya umat Israel diam di Yerusalem. Ayat 4. Dan setiap orang yang tertinggal dimanapun ia ada sebagai pendatang, maksudnya di daerah Babylon, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah yang ada di Yerusalem. Ada kerelaan mereka. Jadi teologi kitab Esra, salah satu kita tidak bisa lupa, itulah ayat 1. Allah menggerakkan hati Kores. Maka dengan sukarela orang mendukung pembangunan bait Allah. Nah, inilah iman yang harus kita pegang. Kalau memang sudah sampai saatnya sesuatu pekerjaan Allah, tidak bisa tidak, akan didukung oleh semua orang. Walaupun nanti ada rintangan di dalam pembahasan kita dalam kitab Nehemia atau kitabnya Zakaria atau di dalam buku-buku tentang pembuangan, tapi Allah menyertainya. Tidak dengan kuasa, tetapi dengan sukarela. Ayat berapa itu sekarang? Ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benjamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah. Jadi sebenarnya pekerjaan Allah, kalau kita lihat dari teologianya dalam kitab Esra, maunya yang digerakkan Allah inilah yang bekerja untuk pembangunan kerajaan Allah. Bukan untung ruginya seperti kerajaan Nebukadnezar. Ya, ini pasti kita katakan, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem, sama seperti Kores sebagai raja, dia tidak menahan rakyat umat Israel menjadi rakyatnya, menjadi budaknya di Babylon, tetapi dia sendiri dengan merelakan ini, Allah menjamah hati orang. Itulah dia
di dalam teologi kitab Esra nomor 1. Maka dia tidak memaksa umat Israel harus kau pulang, tidak. Karena ini bukan lagi perbudakan. Jadi kalau Anda tanya saya, kalau begitu teologi kitab Esra ini sejauh mana Bapak yakini? Ini menjadi petanda nomor 1 bagi saya. Kalau orang tidak digerakkan oleh Allah hatinya untuk melakukan pekerjaan Allah, dikerjakan pun nanti akan berhenti juga itu. Tapi kalau Allah sudah kita lihat menggerakkan orang untuk maju pergi ke ladang misi, untuk melakukan pekerjaan Allah, untuk mengajar, untuk mendirikan gereja, untuk bersaksi, inilah saatnya teologi kitab Esra harus kita angkat. Allah, yaitu setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Kores tidak memaksa umat Israel, tetapi dia merelakan. Adakah di antara orang ini yang digerakkan oleh Allah untuk pulang, untuk membangun bait Allahnya pulang? Jadi kalau kita membahas teologi kitab Esra, inilah yang nomor 1 kita lihat. Allah yang kita kenal itu menggerakkan hati orang untuk tujuan membangun bait Allah di Yerusalem. Apakah itu bait Allah di Yerusalem? Sama ya, karena kita tadi Yerusalem, bait Allah kita itulah sudah kita pindah ke dalam Yohanes pasal 2. Bait Allah itu adalah di dalam kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kalau Anda membandingkan teologi di dalam kitab Keluaran dan teologi dalam kitab Esra ini sangat berbeda. Allah tidak memaksa dengan kuasanya, tetapi Allah menggerakkan hati Kores untuk menggenapi kitab Nabi Yeremia. Allah menggerakkan hati Kores untuk melihat bahwa dia ditugaskan untuk meletakkan rumah bait Allah di Yerusalem. Dan Allah menggerakkan hati umat Israel. Siapa yang bersedia untuk pulang membangun bait Allah? Mari kita lihat ayat 6 ya. 6 ini semuanya sudah gampang ya. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain daripada segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Ya, makanya Paulus memakai istilah ini berasa ya di dalam 1 Korintus ya, berilah dengan kerelaan hatimu. Kemungkinan inilah yang mau dilihat oleh Paulus di tengah-tengah jemaat Korintus. Sudah adakah kerelaan hati orang ini sebagaimana kerelaan di dalam zaman Esra untuk membangun bait Allah? Bukan karena diperintahkan, tapi karena kerelaan sudah keluar dari dalam hatinya. Oh, aku ambil bagianlah mendoakannya. Oh, aku ambil bagianlah untuk mengabarkan Injil. Oh, aku sebagianlah untuk bagian ini. Masing-masing digerakkan oleh Allah. Paulus menghadapi jemaat Korintus ini, berilah dengan suka rela, karena pemberian dengan sukarela lah yang diterima oleh Allah. Bukti yang lain, biarlah roh Allah menggerakkan hati kita untuk melakukannya. Ya, jadi kalau begitu kitab Esra ini sudah dekat dengan kitab Perjanjian Baru. Bukan kita melakukannya karena undang-undang Taurat, tapi karena kerelaan di dalam hati yang Tuhan sudah berikan. Mari kita lanjutkan. Pula Raja Kores yang dengan sukarela sekarang. Pula Raja Kores menyuruh mengeluarkan perlengkapan rumah Tuhan yang telah diangkut Nebukadnezar dari Yerusalem dan ditaruhnya di dalam kuil Allah. Sekarang Kores dengan rela hati sebagai kerajaan mengambil semua peralatan di rumah Allah yang sudah ditaruh di tempat berhalanya Nebukadnezar. Raja Kores ada kerelaan
Mungkin Anda langsung bisa bahkan, raja kok punya kerelaan, padahal raja kan mau menguasai supaya kerajaannya semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Tetapi Kores bukan demikian orangnya. Kenapa? Karena teologi kitab Esra menggerakkan hati Kores, yang keluar pengakuannya bahwa Allah semesta alam telah mengaruniakan seluruh kuasa kepadaku terhadap bangsa-bangsa. Sekarang aku harus mengembalikan semua harta baik Allah yang tinggal di Yerusalem yang sudah dibawa oleh Nebukadnezar. Ayat 8. Kores raja Persia itu mengeluarkan semua itu di bawah pengawasan Mitredat, bendahara raja, yang menghitung seluruhnya bagi Sesbasar, pembesar di Yehuda. Jadi nanti Anda mempelajarinya mungkin. Sesbasar ini ada dua pendapat. Mungkin ini Yerusalem, inilah Zerubabel, atau ini juga memang pekerja yang melayani di Bait Allah nanti untuk pembangunan itu. Jadi ada dua pandangan. Di sini namanya Sesbasar, tetapi mungkin ini dalam kitab Hagai pasal 1 ini namanya Zerubabel. Karena yang keluar pertama dari Israel, dari Babylon adalah dibawa oleh pimpinan Zerubabel. Tetapi di sini dia namanya Sesbasar, ya. Inilah daftarnya: 30 boker emas, 1000 boker perak, 29 pisau, 30 piala emas, pula 410 piala perak, 1000 buah barang-barang lainnya. Barang-barang emas dan perak itu seluruhnya berjumlah 5.400. Semuanya itu dibawa oleh Sesbasar sewaktu orang-orang buangan itu dibawa pulang dari negeri Babil ke Yerusalem. Tadinya dari Yerusalem ke Babylon, sekarang dari Babylon ke Yerusalem. Kerajaan berubah, kerajaan masih penyembah berhala Kores, penyembah berhala Nebukadnezar, tapi hatinya, karena Allah menggerakkan hati Kores, Allah menggerakkan Raja Nebukadnezar untuk membunuh dan menjatuhkan hukuman kepada umat Israel. Tetapi Raja Kores, Allah memberikan hati yang punya kerelaan menuruh bangsa ini pulang. Maka mungkin Anda akan katakan, kalau begitu kurasa teologi kitab Esra, teologi menggenapkan kitab Nabi Yeremia dan menggenapkan kitab Nabi Yesaya. Raja-raja semuanya ada di dalam tangan Allah yang maha kuasa itu. Jadi umat Israel dibebaskan bukan karena kuasa, tetapi karena hati raja. Itu yang dibuatnya berkemurahan sehingga bisa kembali. Semua perlengkapan bait Allah dibawa pulang. Dan teologi tentang rumah bait Allah sangat penting bagi umat Israel, karena di sanalah Allah akan hadir. Karena teologi yang sangat penting itulah sehubungannya dengan kedatangan Yesus kedua kali, dan dialah menjadi bait Allah kita. Di dalam dialah kita akan bertemu dengan Allah. Mungkin Anda bisa katakan lebih dalam, kalau begitu umat Israel ini sangat penting sekali bagi mereka untuk tempat beribadahnya kepada Allah, di mana Allah mereka itu hadir, untuk membuat mereka berbeda dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi sejauh yang Anda bisa dapat, saya harap Anda bisa mendapatkannya. Tetapi beberapa yang sangat sederhana bisa Anda mendapatnya. Kalau Allah menggerakkannya, tidak ada yang bisa melawannya. Kalau Allah yang memberikan kerajaan, tidak ada yang bisa dilawannya. Pasti yang Yeremia katakan, yang Nabi Yesaya katakan, akan digenapkan oleh raja-raja ini semua. Maka saya dan saudara
akan menggenapkan firman Tuhan yang sudah Tuhan katakan baik kepada saya maupun kepada saudara, pasti akan dilakukan. Saya ulangi beberapa. Waktu saya baca teologi kitab Yeremia yang teologi kitab Esra yang paling penting ialah Allah tidak give up terhadap bangsanya. Allah tidak membuangkan bangsanya walaupun sudah ke Babylon. Dan Allah berusaha membawanya pulang kembali. Walaupun sudah dicerai beraikannya, dibawanya pulang kembali ke tanah Kanaan untuk mengingat Mesias akan datang di Yerusalem. Dan yang berikutnya, kitab Esra ini tidak pernah bisa lupa dari prinsip Alkitab. Jadi orang Israel itu buku petunjuk perjalanannya, buku menunya, itulah Alkitab. Sebagaimana kitab Yeremia, sebagaimana kitab Nabi Yesaya, itulah petunjuk perjalanan hidup mereka dari hari ke hari, walaupun dia di tengah-tengah bangsa yang menyembah berhala. Mari kita berdoa, apa yang bisa Anda dapat, ambillah. Dan barang siapa yang mau mempelajari teologinya lebih dalam, Anda bisa masuk ke dalam pasal 2. Tetapi saya ulangi secara garis besarnya, kalau kita membaca kitab Nabi-Nabi, itulah Nabi-Nabi sesudah pembuangan dari Babylon. Sudah pembuangan ya, kitab Esra, kitab Nehemia, kitab Zakaria, ya, kitab Hagai, kitab Maleaki, ya. Itu pasti Anda, waktu Anda membacanya, banyak kali janji. Bukan karena kuat, bukan karena perkasa, tapi karena rohku, kata Tuhan, untuk mengembalikannya kepada posisi yang benar. Tetapi kalau Anda baca kitab Yeremia, ratapan, baca kitab Nabi Yesaya, biarlah dia mendengar tapi tidak mengerti. Iya, supaya dia tidak diselamatkan. Itu menunjukkan Allah sedang murka kepada bangsa itu. Tetapi kalau kita baca kitab ini menyatakan Allah sudah menggerakkan hati manusia untuk memperbaharui hidup mereka sesudah mereka dihukum 70 tahun di dalam pembuangan di tempat orang yang menyembah berhala, itulah Babylon. Sekarang mereka dikembalikan ke tanah perjanjian. Makanya nabi-nabi ini semuanya memberikan hope, pengharapan, penghiburan dan sukacita dan jaminan pasti mereka akan menang. Inilah kalau kita baca buku-buku kitab nabi-nabi yang sudah kembali dari pembuangan. Tapi kalau kita baca buku nabi-nabi mau pembuangan, itu kita baca tentang murka Allah. Kitab Yeremia, kitab Esra, kita sudah lihat, inilah teologianya. Allah menggerakkan hati orang siapapun dia. Allah yang dikenal di dalam kitab Esra, itulah Allah apa? Semesta langit, yang berkuasa menyerahkan kerajaan kepada siapa dia mau. Itulah kepada Raja Kores. Dan Raja Kores yang bukan umat Israel mendirikan bait Allah di Yerusalem. Allah bisa memakai siapa saja dia mau untuk memulihkan umatnya supaya beribadah kepada Allah. Mari kita berdoa. Kami bisa melihat hati kami, baik Raja Kores maupun rakyat umat Israel. Allah menggerakkan hati mereka dengan sukarela untuk membangun bait Allah. Kami berdoa supaya hal ini menjadi bagian kami. Karena kerelaan yang Tuhan berikanlah, maka kami bersedia mempelajari sekolah teologi dan buku-buku tentang Allah. Karena Allah memberikan kerelaan kepada kami untuk mempelajarinya. Begitu jauh Raja Kores, 200 tahun sebelum digenapkan dalam hidupnya, sudah dinubuatkan oleh kitab Nabi Yesaya. Hidup kami ini pun, kalau kami mempelajari kitab suci, ada bagian yang kami akan genapkan dalam hidup kami ini dari hari ke hari. Karena itu berkatilah
STT perjanjiannya ini untuk membaca kitab suci seperti kitab Yeremia tadi, seperti kitab Nabi Yesaya tadi. Akhirnya mereka tahu bahwa Raja Kores lah yang akan membangun kembali bait Allah dan semua mengembalikan harta bait Allah itu ke Yerusalem dan membangun rumah Allah mereka. Kami memuji nama-Mu, kami telah mendengar firman-Mu, supaya ada keluar kerelaan hati kami. Allah lah yang membuat kerelaan di dalam hati kami untuk membangun kerajaan Allah. Dalam nama Tuhan kami Yesus, dan di dalamnya lah kami menantikan kerelaan yang Tuhan berikan supaya kami ambil bagian dalam kerajaan Allah. Amin.